Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para wali murid, wali siswa, ya itu yang betul ya. Wali murid, wali siswa, wali santri, yang mana yang maunya nih? Lembaga Pendidikan Islam Saribumi yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah memberikan kita satu kenikmatan bisa berjumpa dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala dapat meningkatkan dan menjaga keimanan kita untuk selalu istiqomah di atas kebaikan sampai kita meninggal dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang akan kita pelajari pada hari ini dan kelak bisa menjadi amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu, para orang tua, para wali murid yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yang itu kaitannya dengan status kita sebagai orang tua, baik saya ataupun Bapak Ibu semua, yaitu tentang bagaimana kiat kita untuk menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu anak. Oleh karenanya tema kajian pada kesempatan ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia, ketika anak menjadi ujian sekaligus amanah. Ketika anak menjadi ujian sekaligus amanah. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan itu sebagai isyarat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Nah, salah satu daripada nikmat tersebut disebut dengan nikmat anak. Anak itu merupakan kenikmatan, nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa kita katakan anak itu nikmat? Betapa banyak pasangan yang telah menikah lama, ada yang mungkin sudah 10 bahkan 20 tahun tak kunjung dikaruniai anak oleh Allah Ta'ala. Namun mereka itu berusaha agar bagaimana ikhtiar mereka itu dapat membuahkan hasil, yaitu supaya mereka memiliki
anak. Ada yang mencoba konsultasi ke dokter, bertanya apa saja yang menjadi sebab kenapa istri saya tidak kunjung hamil. Ada pula yang dia sudah melakukan hal yang lebih besar daripada itu, yaitu dengan cara dia melakukan proses bayi tabung dan segalanya. Tidak cukup dia melakukannya di dalam negeri, bahkan ada yang sampai berangkat ke luar negeri. Waktu dihabiskan, tenaga dikeluarkan, dan biaya pun banyak sekali terkuras. Semua itu dilakukan hanya untuk mendapatkan satu kenikmatan sebagai penyempurna dari pernikahan, itulah anak. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan menganugerahkan kepada kita seorang anak, maka ketahuilah itu merupakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Terlebih kita tidak perlu harus menempuh cara-cara yang berat untuk mendapatkan anak tersebut. Bahkan ada sepasang suami istri yang mungkin di usia pernikahannya baru 1 atau 2 bulan, ternyata dia pun sudah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia dinyatakan positif hamil. Dan itu satu kebahagiaan. Satu kebahagiaan yang sangat luar biasa, dan bahkan sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai macam ataupun banyak sekali pasangan suami istri. Sampai-sampai kalau kita lihat media sosial itu, ada satu dokter yang mana dokter tersebut dia sangat konsen di dalam membantu mereka-mereka yang menyatakan dirinya sebagai pejuang garis 2. Jadi konsen banget bagaimana dibantu dengan sedemikian rupa, apa yang harus dilakukan. Yaitu tadi, karena ingin mendapatkan nikmat anak. Maka ketika kita sudah mendapatkan nikmat tersebut, yang perlu diingat para jamaah sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, satu kaidah umum di dalam agama kita, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Salamah bin Dinar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak bisa membawa engkau dekat dengan Allah, maka nikmat itu akan menjadi sebab kebinasaanmu. Tidak terkecuali dengan nikmat anak. Ketika Allah memberikan nikmat anak kepada kita, maka yang harus ada dalam diri kita sekarang itu, bagaimana anak ini bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Bagaimana anak ini bisa membawa kita kepada keridhaan Allah. Dan bagaimana anak ini bisa menjadi sebab kita sebagai orang tua bahagia dunia dan akhirat. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Anak justru menjadi sebab kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu diingat, kehidupan seorang di dunia ini tidak melulu tentang dia diberikan nikmat oleh Allah. Tapi kenikmatan ataupun kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu sekalian ya, para wali murid, para wali siswa sekalian, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kita hidup di dunia ini akan melalui 3 fase yang selalu datang silih berganti. Ada fase nikmat, ada fase ujian, dan ada fase kita akan terjatuh dalam perbuatan dosa.
Allah kasih kita nikmat banyak. Salah satunya nikmat anak. Namun ternyata di balik nikmat itu sendiri ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita berbicara tadi anak itu merupakan nikmat, maka ketahuilah anak itu pun menjadi ujian bagi kita. Anak itu pun akan menjadi cobaan bagi kita sebagai orang tua. Apakah anak tersebut bisa menjadikan kita dekat dengan Allah ataukah jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bisa menjadikan anak ini sebagai sebab kita dimasukkan ke dalam surga, ataukah justru anak ini akan menjadi sebab kita dilemparkan ke dalam api neraka? Dan ini yang akan kita coba pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, sebagai disclaimer awal yang perlu dipahami, terkadang banyak orang, ya orang tua terutama, sering menganggap ketika anaknya menjadi anak yang bandel, anak yang nakal, ataupun anak yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, kita sering mengatakan pada diri kita bahwasanya kita telah gagal di dalam mendidik mereka. Yang perlu dipahami, kegagalan mendidik anak itu bukan ketika kita mendidik dia kemudian dia tidak bisa berubah menjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bukan itu. Karena kalau ekspektasi kita mendidik mereka kemudian mereka pasti berubah menjadi orang baik, maka kita katakan para nabi yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan mendidik anaknya tapi anaknya tidak menjadi anak yang soleh, berarti kita bisa mengatakan mereka gagal dalam mendidik anaknya. Sementara kita tahu para nabi itu adalah orang yang tidak pernah gagal di dalam mendidik, tidak pernah gagal di dalam berdakwah. Maka yang harus dipahami, kegagalan dalam mendidik anak itu ketika kita tidak ada usaha untuk menjadikan mereka berubah menjadi lebih baik, dan kita biarkan mereka begitu saja. Tidak ada effort kita sebagai orang tua untuk menasehati, untuk mengingatkan, ya, untuk memberikan yang terbaik, untuk mengenalkan mereka kepada Allah. Tidak ada effort kita di situ. Lalu kemudian dia menjadi anak yang nakal, anak yang tidak berbakti sama orang tua, maka kita boleh mengatakan diri kita telah gagal karena tidak ada usaha. Tapi kalau kita sudah berusaha, kita telah mencoba berbagai macam cara, berbagai macam metode dalam mendidik mereka, lalu kemudian ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita yang kita hadapi, maka ketahuilah sesungguhnya orang tua yang mendidik anaknya kemudian anaknya tidak menjadi sesuai dengan harapannya, itu bukan hanya kita. Para nabi, para rasul terdahulu, mereka pun mengalami hal yang sama dengan kita. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, Allah uji beliau melalui anak dan istrinya. Istrinya tidak beriman, anaknya tidak mau taat kepada beliau. Apakah kemudian kita akan mengatakan Nabi Nuh itu gagal dalam mendidik anaknya? Sementara kita tahu Nabi Nuh itu adalah Nabi, Rasul, dan dia termasuk ke dalam kategori ulul azmi. Maka kita katakan dia tidak gagal dalam mendidik anaknya. Tapi memang Allah menjadikan anak dan istrinya itu sebagai ujian. Demikian pula Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam juga merasakan hal yang sama. Istri dan anaknya tidak mau beriman kepada Allah. Istrinya tidak beriman, anaknya tidak mau beriman. Ketika Nabi Lut menyuruh anak-anaknya untuk mengikuti dia, menyuruh istrinya untuk mengikuti dia, tapi justru mereka membangkang kepada Nabi Lut. Padahal Nabi Lut sudah mendidik mereka, sudah mengajari mereka tentang agama, mengajari mereka tentang kebaikan. Namun itulah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Lut. Ternyata ujiannya itu melalui anak. Sehingga apakah kita akan mengatakan bahwasanya Nabi Lut gagal menjadi orang tua? Jawabannya tidak. Karena sekali lagi itu merupakan
ujian dari Allah Ta'ala. Sehingga tolong diingat, ujian orang itu beda-beda. Ada orang yang diuji dengan pasangannya, ada orang yang diuji dengan anaknya, ada orang yang diuji dengan kawannya, ada orang yang diuji dengan tetangganya, dan ada orang yang diuji dengan yang lainnya. Semua orang punya ujian beda-beda. Ada di antara kita tidak diuji dengan anak kita, tapi ternyata kita diuji dengan yang lainnya. Ada di antara kita yang tidak diuji dengan tetangga, dengan teman, dengan suami. Ternyata Allah menguji kita dengan anak kita. Namun sekali lagi, jangan pernah kita menganggap bahwasanya tatkala kita sudah berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik, berusaha untuk mendidik mereka, lalu realitanya tidak seperti dengan ekspektasi yang kita harapkan, jangan ada dalam diri kita ungkapan saya telah gagal dalam mendidik mereka. Karena itu dapat membuka pintu syaitan yang akan menjadikan kita akhirnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, para wali murid yang semoga senantiasa dirahmati Allah, ketika anak menjadi ujian sekaligus amanah yang Allah titipkan kepada kita. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin ya, poin-poin pentingnya. Semoga waktunya cukup. Kita akan berbicara secara umum tentang anak. Lalu kemudian poin berikutnya nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kiat di dalam kita menjaga amanah anak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Dan semoga dengan kajian ini kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk mereka. Jadi bukan hanya menuntut anak jadi anak yang berbakti sama orang tuanya, tapi menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Paham Bu? Jangan nuntut aja pulang, kamu harus berbakti sama orang tua. Akhirnya dijawab sama anaknya, mama nggak bisa jadi mama yang baik buat saya. Ibu mau jawab apa? Pasti ujung-ujungnya kamu ngelawan ya jadi anak. Saya coret kamu dari kakak. Dijawab sama anaknya, nanti aja setelah saya nikah coret. Karena kalau sudah nikah pasti dicoret dari kakak. Baik. Secara umum ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama, sudah kita spill di awal, anak itu adalah nikmat sekaligus amanah. Jadi ketika banyak pasangan mereka berusaha untuk mendapatkan anak supaya istrinya hamil, sampai pergi untuk periksa ini segala macam. Saya kenal kawan, dia sudah menikah berapa tahun ya? Sudah lebih 10 tahun kayaknya. Belum 10 tahun. Ya, karena dia menikah sebelum saya. Setelah saya. Ya, dia lebih muda usia pernikahan, hampir 10 tahun lah. Jadi selama itu dia belum dikaruniai anak, tapi dia sudah pergi berobat sana sini. Bahkan dia cerita setelah dia konsultasi, dokter menyarankan untuk memperbaiki dari awal, memperbaiki dari darahnya pertama kali. Jadi dia harus pergi ke dokter ini begini. Dia cerita. Dan itu menjadikan saya semakin bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya pribadi, mungkin juga diantara Anda yang hadir di sini, tidak harus menempuh cara-cara seperti itu untuk mendapatkan anak. Maka anak itu merupakan satu anugerah, nikmat yang luar biasa, dan dia amanah yang Allah titipkan kepada kita, yang kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Hal itu Allah isyaratkan di dalam firman-Nya dalam surat At-Tahrim pada ayat yang ke-6, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Perhatikan ayat ini jemaah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, ini isyarat dari Allah taala, kata para ulama, akan satu amanah yang luar biasa kepada kita, yaitu amanah anak. Di mana tugas kita adalah bagaimana kita menjaga dia dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk bagaimana menjadikan amanah tersebut jangan sampai kita sia-siakan. Oleh karenanya Allah dalam ayat yang lain mengatakan wa antu addul amanati ila ahliha. Maka tunaikanlah amanah itu kepada pemiliknya. Anak amanah dari Allah. Maka di antara bentuk kita menunaikan amanah dari Allah taala itu, kita berusaha untuk bagaimana menjaga dengan sebaik-baiknya. Karena kelak nanti di hari kiamat, anak ini akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita sebagai orang tua. Ada seorang ulama yang bernama Amr ibn Qais al-Mullai. Ketika beliau mengomentari ayat ini, beliau menjelaskan maksud dari ayat ini. Kata Amr ibn Qais al-Mullai itu, beliau rahimahullah mengatakan, innal mar'ata la tuhasimu zawja yaumal qiyamati indallah wa innal aulada la yukhasamu abwahi yaumal qiyamati indallah. Sesungguhnya seorang istri, seorang anak, dia akan menggugat suaminya, dia akan menggugat orang tuanya nanti pada hari kiamat. Digugat, dituntut sama istri ini, dituntut sama anak ini. Istri nuntut suaminya, anak nuntut orang tuanya. Dan subhanallah, tuntutan mereka itu bukan dalam masalah harta. Mereka katakan, bersaksi di hadapan Allah, istri ini mengatakan, hada zauji la yu'allimuni wa la yu'addibuni wa yatini bihumzis su. Ya Allah, suamiku ini kalau dalam urusan dunia baiknya enggak ada obatnya. Dia baik sekali. Belikan aku ini, belikan ini, segala macam. Transfer duit, tidak pernah pelit. Ngasih ini, aku minta dibelikan tas, dibelikan. Mau merek apapun dibeli. Mau merek gentong lah, mau merek ayam kremes lah dibeli. Dibeli. Dari urusan dunia aku tidak punya masalah dengan dia. Tapi yang menjadi permasalahannya dalam urusan akhiratnya. Dia nggak pernah mendidik aku, dia tidak pernah nasihati aku, dia tidak pernah ngajari aku urusan-urusan agama. Datang anaknya pun sama, ya Allah, ini bapakku, ini ibuku. Kalau dalam urusan-urusan fasilitas mereka kasih. Aku minta HP dibelikan, aku minta ini dibelikan, aku minta itu dikasih. Sebatas urusan dunia mereka memberikan kepada, tapi tidak dengan urusan akhirat. Tidak pernah bertanya bagaimana hafalanku, tidak pernah bertanya bagaimana sholatku, tidak pernah bertanya bagaimana dengan penampilanku kalau aku anak perempuan. Hanya sebatas untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan dunia. Tidak pernah bertanya ini itu dalam urusan akhirat. Maka kata Amar, mereka ini, istri ini, anak ini, dia tuntut suaminya, dia tuntut kedua orang tuanya di hadapan Allah di hari kiamat. Mereka tidak nuntut dalam masalah harta, tapi mereka menuntut apa yang menjadi hak mereka yang tidak ditunaikan di dunia, yaitu hak memberikan nafkah dari sisi urusan ukhrawiyah, urusan batinnya. Karena kita sebagai orang tua itu ya, kebanyakan sibuk hanya memberikan fasilitas duniawi. Kita bagaimana memikirkan kalau antar jemput anak sekolah itu dengan kendaraan yang nyaman. Kita bagaimana membuat kamar mereka senyaman mungkin. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana nanti mereka tatkala di hari kiamat, tatkala mereka berada di hadapan Allah, kira-kira mereka akan bersaksi kebaikan untuk kita sebagai orang tua, ataukah justru mereka akan menghujat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jenengan semua di sini sayang sama anaknya. Tapi kalau sayang itu diwujudkan hanya dengan memberikan materi-materi duniawi, itu tidak sayang namanya. Tapi itu justru menjadikan kita lalai dari tugas utama kita sebagai orang tua. Ini amanah yang harus dijaga.
Ini kenikmatan yang luar biasa. Di saat semua orang berjuang untuk mendapatkan nikmat ini, tidak semua orang Allah kasih. Tapi kalau Allah memberikan kepada kita, maka di antara bentuk bersyukur dari nikmat tersebut, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kita menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara anak secara umum, ingat anak itu merupakan ujian. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun pada ayat yang ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan ujian bagi kalian. Harta ujiannya menjadikan kita pelit. Jangankan kita pelit kepada orang lain, terkadang ada orang yang pelit kepada istri dan anaknya. Pelit sekali. Ya. Giliran istrinya ngajak makan bebek, disuruh beli di pasar. Tapi giliran makan sama temennya, bilang sama kasirnya, "Mbak, open bill." Harusnya sama istri open bill. Sama teman harusnya BDD. Tahu BDD, Bu? Apa? Bayar DWDB. Salah, bayar duitmu dhisik. Itu BDD. Bayar duitmu dhisik. Jadi kan kita pelit sama orang tua. Padahal istri sudah diberikan lebih dari cukup. Orang tua butuh, kasihlah. Kita sudah memenuhi hak istri, hak anak, ada lebihnya, kasihlah orang tua. Mungkin nominalnya tidak banyak, tapi jangan pelit. Karena bagi seorang suami, istri, anak, orang tua itu keran-keran rezeki. Itu keran rezeki. Makanya ibu-ibu, saya mau tanya nih, ember kalau pingin diisi air, yang paling cepat penuh kerannya 2 atau kerannya 3? Hah? Kerannya 2 atau kerannya 3? Kerannya 5. Semakin banyak kerannya, semakin cepat ember itu terpenuhi dengan air. Nah kalau embernya itu diisi air, kerannya cuma 1, sudah gitu ngadap lagi. Kapan penuhnya? Itulah gambaran rizki. Kalau kepingin keran embernya cepat penuh, keran istri, keran anak, keran orang tua, syukur-syukur tambah keran lagi 1, keran orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu semakin cepat nambah tuh, semakin cepat penuh embernya. Nah kita kepingin ember kita penuh, tapi kerannya itu dibukanya itu pelan-pelan sekali. Nah harta itu menjadikan pelit, itu ujiannya. Anak, apa ujiannya bagi orang tua? Menjadikan dia itu takut sekali untuk kehilangan mereka, takut sekali untuk segala hal. Contoh nih, saking dia tidak kepingin anaknya membenci dia rela untuk melakukan apapun. Banyak orang tua yang seperti itu. Makanya Allah menjadikan ujian melalui anak ini berat. Makanya kita sebagai orang tua, bukan berarti ya kita itu tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak kita. Sampai ada orang tua, saking takutnya anak benci dia akan berusaha untuk menuruti apa yang diinginkan oleh anaknya. Yang penting anaknya tidak benci sama dia. Itu ujian. Sampai dia pun harus melanggar aturan Allah Ta'ala, dia akan rela untuk melakukannya. Yang penting anaknya tidak membenci. Itu nggak boleh. Kita sebagai orang tua, ingat, ketika kondisi seperti itu terjadi, maka ingatlah, berarti kita sedang diuji sama Allah. Dan mana yang akan kita dahulukan? Kecintaan kita kepada mereka anak, ataukah ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala? Itu ujian kita di situ. Apalagi mak-mak, perasaan dia pakai perasaan, baperan.
sehingga perasaannya mengalahkan ketundukan dia kepada Allah. Itu yang sering terjadi. Hati-hati. Ini sering kita dapati beberapa orang tua begini. Dia rela untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, supaya anaknya tidak marah sama dia, supaya anaknya tidak benci sama dia, supaya anaknya itu tetap senang sama dia. Percuma kita ingin mendapatkan kecintaan mereka, tapi kita harus mengorbankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak boleh. Nah, coba lihat Nabi Nuh, Nabi Lut, dan yang lainnya. Mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak, tetapi ketundukan mereka kepada Allah tidak menjadikan mereka memilih anak-anak mereka, tapi mereka lebih memilih untuk tetap tunduk dan patuh kepada Allah, meskipun anak-anak mereka membangkang kepada mereka, karena mereka tahu bahwasanya perintah Allah jauh lebih utama daripada sekedar menyenangkan hati-hati manusia. Berat memang. Ada orang tua, saking dia takut sekali anaknya benci dia, anaknya minta nih, pokoknya aku nggak mau tahu Pak, Ma, aku kepingin punya mobil seperti mereka. Sementara orang tuanya tidak punya kemampuan. Saking takutnya anak ini benci dia, akhirnya bapaknya, yang mungkin kebetulan dia sebagai seorang pegawai di salah satu kantor, rela untuk korupsi demi menjadikan anaknya bahagia. Ada yang seperti itu, rela menipu, yang penting anaknya bahagia. Jangan, sekali lagi saya sampaikan kepada jenengan Bapak Ibu, jangan, ya, jangan di sini bukan asam lode, bukan ya. Jangan diikuti, gak apa-apa. Kalau nanti mereka suatu saat kalau sudah besar, sudah bisa berpikir, mereka akan sadar kok bahwasanya apa yang mereka lakukan terhadap orang tua mereka itu merupakan satu bentuk kesalahan. Gak apa-apa, tegas. Orang tegas itu tidak harus kasar, tapi tetap dengan kelembutan. Ini yang harus dipahami nih. Anak itu uji. Kemudian yang ketiga, di antara poin secara umum yang perlu diperhatikan terhadap amanah anak. Ingat, anak itu bukan sekedar diberikan makan. Ya. Tidak hanya sekedar diberikan makan, tidak hanya sekedar diberikan kebutuhan duniawi, tetapi yang lebih utama daripada itu, berikan dia kebutuhan-kebutuhan ukhrawiyah. Dan nanti akan kita sebutkan pada poin kiat dalam mendidik anak itu, bagaimana cara kita untuk memberikan kepada mereka pendidikan ukhrawi. Jadi bukan hanya sekedar kasih makan, sudah kasih makan selesai, diberikan ini selesai, berikan pakaian selesai, enggak. Tapi ada kebutuhan ukhrawi yang perlu untuk diperhatikan bagi seorang anak, dan ini menjadi tanggung jawab orang tua. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, anak jangan hanya menjadi kebanggaan di dunia, tapi bagaimana dia bisa menjadi investasi yang bermanfaat bagi akhirat. Kadang banyak orang tua yang dia kepingin ya anaknya itu sukses dari sisi akademik duniawinya, sehingga dia akan melakukan apapun tuh supaya nilai-nilai akademiknya itu dia yang paling bagus di tempat dia sekolah. Itu kurang tepat seperti itu, karena banyak anak-anak yang nilai akademiknya bagus, namun nyatanya ketika tidak diimbangi dengan nilai-nilai ukhrawi yang baik, menjadikan anak tersebut tidak berbakti kepada orang tua. Dan itu banyak sekali kita dapat.
Terlebih lagi, anak tersebut tidak bisa menjadi sebab kita diangkat derajatnya oleh Allah di hari kiamat. Sementara kita tahu dalam hadis ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ada seorang yang dia diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala ke surga yang sangat tinggi. Lalu dia berkata, apakah ini benar untukku ya Allah? Maka Allah mengatakan kepada dia, benar, ini untukmu. Engkau berhak mendapatkan ini karena anakmu yang telah rajin mendoakanmu dan memintakan ampun kepadaku untuk dirimu. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya anak itu merupakan investasi yang sangat luar biasa. Satu keuntungan yang tidak akan pernah merugi. Keuntungan yang luar biasa. Makanya ketika para ulama menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surat As-Saff. Dalam surat As-Saff, surat yang ke-61. Surat yang ke-61 pada ayat yang ke-10 sampai 11. Allah katakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah kutunjukkan kepada kalian tentang satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Maka Allah sebutkan perniagaan tersebut. Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasuli, engkau beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Perhatikan kalimat berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Salah satu penafsiran para ulama tentang makna kalimat jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, yaitu jihadnya orang tua di dalam mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi, investasi yang sangat bermanfaat. Karena sekalinya untung, untung terus. Kalau sekalinya kita rugi, dia tidak akan bisa kembali modal kita. Kita akan merasakan kerugian yang parah. Tapi kalau sudah untung, luar biasa untung. Belajar dari orang tadi, bagaimana Allah mengangkat derajat orang tersebut. Dan ini bentuk investasi yang luar biasa. Makanya jangan hanya memikirkan gimana nilai akademik anak ini bagus, diikutkan les di sana, diikutkan les di sini. Ya. Sudah belajar di sini sampai sore, malamnya diikutkan les. Ya kan? Tidak cukup les malamnya, Sabtu pun digunakan untuk pergi les. Subhanallah. Luar biasa. Hanya supaya kepingin anaknya itu nilai akademiknya bagus. Dia yang paling tinggi di kelasnya. Dia begini, dan begini. Subhanallah. Semua itu tidak menjadi jaminan anak itu akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Tidak akan menjadi jaminan. Makanya kata para ulama, di antara orang tua yang sangat beruntung itu, yaitu ibunya Uwais Al-Qarni. Di tengah keterbatasan dia dalam masalah ekonomi, Allah berikan dia satu anugerah yang luar biasa. Anugerah punya anak yang sangat berbakti sama orang tuanya. Saking luar biasanya Uwais Al-Qarni itu, sampai Nabi berpesan kepada Umar, kalau kamu ketemu sama Uwais, minta agar dia mendoakanmu. Padahal kita tahu yang lebih mulia Umar atau Uwais? Umar. Tapi kenapa Nabi menyuruh untuk Umar meminta didoakan oleh Uwais Al-Qarni? Karena dia punya kedudukan yang luar biasa. Dia bukan ahli ibadah, dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang punya kedudukan di tengah masyarakat, tidak. Bahkan riwayat mengatakan antara dia itu seorang budak atau dia orang yang sangat miskin. Tapi kedudukan dia di sisi Allah itu mulia, karena dia sebagai anak yang berbakti sama orang tua. Dan tidak mungkin anak ini berbakti melainkan pasti karena usaha dari orang. Dan begitu. Makanya nanti jenengan jemput anak ini, tatap matanya, lihat
Jangan yang dipikirkannya dalam pandangan kita sebagai orang tua ketika kita lihat ini anak-anak ini, wah ini nih investasi dunia ini. Lihat, ini investasi akhirat saya. Jaga. Perhatikan dia dengan sebaik-baik. Mungkin anak kita secara akademik duniawinya biasa saja. Tapi subhanallah, dari sisi akhiratnya, anak kita hafal sekian juz, bahagialah. Tidak semua anak bisa seperti itu. Ya, tidak semua anak bisa seperti itu. Nah, kecerdasan duniawi, nilai-nilai duniawi itu gampang dibeli. Tapi kesolehan itu tidak bisa dibeli. Ada kemarin kawan cerita sama saya. Dia jujur banget cerita. Ya Ustaz, Anda kuliah di sini dari awal kuliah sampai akhir saya pakai joki. Murni pakai joki. Jadi yang garap tugas, garap ini segala macam, semua orang. Saya tidak melakukan apapun. Itu duniawi, tapi tidak dengan ukhrawi. Nah, tolong perhatikan masalah ini supaya kita bisa bersyukur dengan amanah yang luar biasa ini. Kemudian yang kelima, betul? Secara umum, poinnya secara umum ya, anak yang soleh itu akan menjadi investasi orang tua setelah dia meninggal dunia. Jadi setelah dia meninggal dunia, anak yang soleh itu, anak yang baik itu akan menjadi investasi yang sangat berharga. Baik, poin berikutnya. Kenapa kita harus mendidik anak ini dengan sebaik-baiknya? Apa sih yang akan kita dapatkan? Apa yang Allah siapkan? Kita sebagai orang tua yang menghabiskan banyak waktu untuk mendidik anak-anak kita, untuk menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, apa yang telah Allah siapkan bagi kita? Yang pertama, ya, mendidik anak itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Nah, kita kalau berbicara ibadah, maka jangan lupa di antara syarat ibadah itu ada namanya ikhlas. Seorang bapak atau ibu yang mendidik anaknya itu dia kudu ikhlas. Itulah yang menjadi spirit bagi dia untuk dia tetap bisa survive dalam mendidik anaknya. Ketika kita tidak ada keikhlasan dalam mendidik anak, itu yang sering menjadikan kita pada titik jenuh dan bosan untuk mendidik mereka. Makanya keikhlasan itu sesuatu yang bisa menghilangkan rasa bosan, rasa malas dalam kita beribadah. Salah satunya dalam mendidik anak. Sehingga nggak usah heran kenapa di luar sana banyak pasangan-pasangan yang mereka itu dia mau menikah tapi dia tidak mau punya anak. Bahkan ada sekarang ini golongan yang baru, dia mau punya anak tapi tidak mau menikah. Dia mau punya anak tapi nggak mau menikah. Tapi itu anak kandung dia, tapi dia tidak mau menikah. Akhirnya muncul yang namanya titip rahim istilahnya. Dia tidak mau nikah. Yang penting dia punya anak. Ada golongan yang seperti itu sekarang. Tapi golongan yang pertama tadi, dia mau menikah tapi dia tidak mau punya anak. Karena bagi dia anak ini akan membuat dia riwut, akan membuat dia begini, akan membuat dia begini segala macam. Semua asumsi itu muncul karena dia tidak ikhlas dalam mendidik anaknya. Dia tidak mau belajar ikhlas dari pendidikan anak. Itu yang membuat akhirnya kenapa banyak orang tua merasa acuh tak acuh terhadap anaknya, karena dia tidak ikhlas dan menganggap anak ini sebagai beban. Dia tidak bisa melihat dari anak ini dia bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Waktu yang Anda habiskan, tenaga yang Anda keluarkan, biaya yang Anda habiskan juga, semua itu dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai semua hal ini yang sudah kita keluarkan menjadi sia-sia karena
kosongnya kita dari keikhlasan kepada Allah. Maka supaya semuanya terasa ringan, hilangkan rasa berat dalam diri. Kayak sholat itu loh. Kenapa orang itu sholat itu berat sekali? Karena dia menganggap sholat itu sebagai kewajiban yang ya udahlah. Tapi coba kalau dia menganggap sholat itu kebutuhan, dia menganggap sholat itu sebagai bentuk dia berkomunikasi dengan Allah, dia tulus dalam menjalankan, itu yang akan menjadikan dia mudah dalam mendirikan sholat. Akhirnya kebanyakan orang ketika dia tidak berada pada fase itu, sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Maka anak merasakan keikhlasan hati orang tua yang mendidik anaknya dengan hati yang ikhlas tadi, itu akan berbeda hasilnya dengan orang tua yang mendidik anaknya tidak ikhlas. Akan berbeda pada outputnya. Berbeda pada outputnya, hasilnya akan beda. Maka nasihat ini saya khususkan kepada ibu-ibu ya, karena ibu-ibu ini yang paling banyak dengan anak-anaknya. Jangan sampai kemudian ya, ketika kita melihat anak kita, lalu kemudian ada titik jenuh di mana kita seperti itu, coba kembalikan kepada keikhlasan tadi. Jangan sampai kemudian akhirnya keluar kata-kata yang gara-gara kamu mama nggak bisa kerja, gara-gara kamu mama tidak bisa berkarya segala macam. Justru dengan keikhlasan tadi, itulah pekerjaan yang paling mulia, mendidik anak. Mendidik anak. Maka bangun keikhlasan kepada Allah. Itu ibadah. Jadi mendidik anak itu adalah ibadah. Ibadah yang luar biasa. Mungkin baru melahirkan, bayangkan harus bangun malam hari, lelah, capek. Jalani dengan keikhlasan. Sebentar kok, sesaat. Kelak nanti momen-momen itu akan dirindukan ketika anak itu pergi dari diri kita. Kelak momen-momen itu akan menjadi satu kenangan yang menjadikan kita akan menangis gitu loh. Kalau bahasa orang sekarang itu, kadang kita itu suka storytelling gitu loh, bagaimana anak-anak dulu kecil, dulu nangisnya begini, begini, begini. Sekarang anak-anak sudah besar. Tidak terasa tahun berganti tahun, ternyata anak pun semakin besar. Yang tadinya dulu anak-anak itu mencari kita, sekarang anak-anak itu lebih suka mencari teman-temannya. Ibadah, jangan sia-siakan. Jangan sampai kesempatan kita beribadah dari sisi ini kita sia-siakan dengan jauh sekali dari diri kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kita harus mendidik anak ini dengan baik? Apa sih keutamaan? Karena dengan kita mendidik mereka dengan baik, itulah sebab kita bisa selamat dari api neraka. Sebagaimana yang Allah sebutkan tadi dalam surat At-Tahrim, dengan kita menjaga diri kita dan keluarga kita, itu dengan kita mendidik mereka, berarti itu cara kita untuk menjaga diri dari api neraka. Disebutkan di dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan anak wanita, anak perempuan. Nabi mengatakan, barang siapa yang punya anak perempuan lalu dia mendidik dengan sebaik-baiknya, maka anak perempuan tersebut, dalam riwayat yang lain mengatakan 2 dan lebih. Maka Nabi SAW mengatakan, maka anak-anak tersebut akan menjadi sebab orang tuanya terhalangi dari api neraka. Lantas ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, gimana kalau anak perempuan saya 1? Nabi tidak menjawab. Para sahabat ketika mendengarkan orang itu mengatakan 1, maka mereka mengatakan, sebenarnya 1 pun sama. Jadi berapapun anak tersebut, ketika kita didik dengan baik, itu akan bisa menjadi sebab kita dihalangi dari api neraka. Jadi berapapun yang Allah anugerahkan kepada kita dari anak, sudah itu yang dididik dengan sebaik-baiknya.
dikasih 1 alhamdulillah, dikasih 2 alhamdulillah, dikasih 3 alhamdulillah, dikasih 10 alhamdulillah, dikasih 11 bikin kesebelasan. Ya Bu. Berapa anaknya jenengan Bu? Ada yang 10 di sini? Anak Ustaz 10. Di usia pernikahan Anda baru 8 tahun. Oh berarti 2 kali melahirkan itu kembar. Ngeri juga ya. Siapa yang usia 10 pernikahannya 10 tahun, anaknya 10? Hah? Saya kasih hadiah wes. Nggak ada. Tetap punya anak 10, jangankan 10, 2 aja sudah rempong tak? Apalagi 10. Lama-lama kita buka daycare Zat. Ibu-ibu tahu ada di daerah Surabaya itu, jadi saking banyak anaknya, dia pun berinisiatif buka daycare itu. Jadi dia buka daycare aslinya untuk anaknya, dia sewa orang untuk nemani anaknya. Terus dia mikir, daripada dibuka untuk anaknya toh dibuka secara umum, akhirnya dapat cuan dia. Nah, siapa tahu jenengan bisa gitu Bu, punya anak 10 buka daycare gitu loh. Gimana Bu? Masuk nggak itu? Enggak. Enggak. Dicoba dulu lah Bu. Nggak mau coba? Baik. Yang ketiga, kenapa kita harus mendidik anak ini? Dengan mendidik anak, kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Loh. Nangis itu? Hah? Baik. Kita ulangi. Dengan mendidik anak, pahalanya akan terus mengalir kepada orang tua selagi anak tersebut mengamalkan nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh orang tuanya. Jadi kita bisa katakan mendidik anak ini sama halnya dengan kita sedang mencoba untuk mendapatkan pahala jariah. Karena dengan kita mengajarkan kepada mereka, mendidik mereka dengan satu ajaran lalu dia terus mengamalkan, maka saat dia mengamalkan itu kita dapat pahala. Contoh, jangan ajarin tata cara adab tidur. Adab tidur nih, tidur begini, ya wudhu dulu, kemudian bersihkan tempat tidur dulu, segala macam, pokoknya diajarin. Nah, seiring anak itu terus mengamalkan, pahala orang tua juga dapat. Contoh yang lain, ngajarin cara makan. Kita ngajarin adab makan kepada mereka. Gimana sih sebenarnya cara makan ini? Kita ajarin nih, makan tuh begini, 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 begini. Pakai tangan kanan, baca bismillah. Dia lakukan semua itu. Sudah gitu, anak kita ngajarin lagi kepada teman-temannya. Maka kita sebagai orang tua yang telah mendidik anak ini dengan adab makan tadi dapat pahala ketika anak itu mempraktekkan. Lalu ketambahan dengan dia ngajarin teman-temannya, kita pun dapat pahala juga dari teman-temannya tadi. Makanya didik anak itu pahalanya itu bisa besar dan bisa terus mengalir selagi anak tersebut terus mengamalkan apa yang kita ajarkan. Makanya kita kudu semangat dalam mendidik mereka. Karena pahalanya itu terus mengalir. Sebagaimana Nabi mengatakan,
Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka bagi dia pahala tidak dikurangi sedikit pun, seperti pahala orang yang mengamalkan kebaikan itu. Meskipun kita orang tua jarang juga mengamalkannya gitu loh, tapi berupaya apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keberapa, Bu? 5. Oh, 4. Ini kipasnya terlalu gede gitu. Yang keempat, sudah mendidik anak dengan baik, menyiapkan penyejuk pandangan bagi kita. Jadi mendidik anak dengan baik, kita sedang menyiapkan penyejuk pandangan bagi kita. Jadi anak yang soleh dan soleha itu merupakan penyejuk pandangan, penyejuk hati. Tidak ada yang bisa menyejukkan pandangan kita dengan sebaik-baiknya kecuali dengan anak yang soleh dan soleha. Kita senang gitu loh kalau lihat anak kita itu rajin ibadah. Kita senang sekali kalau lihat anak kita itu berbakti. Kita senang sekali kalau kita melihat anak kita itu menjadi anak yang taat. Itulah penyejuk pandangan. Penyejuk pandangan, penyejuk hati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat anak yang soleh di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allah mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang bisa menjadi penyejuk pandangan dan hati kami. Maka untuk mencapai poin ini tidak bisa hanya dengan sekedar berangan-angan, tapi harus ada usaha. Dan usaha kita adalah bagaimana mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Karena ketika mereka sudah menjadi anak yang soleh dan soleha, maka orang tua akan bahagia. Bahkan lebih bahagia daripada dia mendapatkan seluruh harta duniawi. Karena harta yang terbaik adalah anak yang soleh dan soleha. Banyak orang tua tuh punya harta banyak, tapi dia tidak bahagia ketika lihat anaknya sering punya masalah. Nah, kita berusaha menjadi orang tua yang mendapatkan penyejuk hati, penyejuk pandangan. Jenengan akan merasakan itu ketika anak jenengan itu sudah mulai besar, apalagi mereka ketika sudah berkeluarga nanti. Itu akan dirasakan bagi orang tua, yang mana mereka ketika sudah berkeluarga, mereka pun tidak akan lupa terhadap orang tuanya, akan terus berusaha menjadi penyejuk pandangan bagi kedua orang tua. Itu akan dirasakan nanti kalau sudah gede. Mungkin kalau masih kecil-kecil kita belum terlalu merasakannya, tapi ada yang sudah merasakan ketika dia kecil. Coba akan semakin besar rasa itu ketika mereka sudah besar nantinya. Ketika mereka sudah berkeluarga, sudah punya kehidupan sendiri, namun mereka adalah anak-anak yang tidak pernah melupakan kedua orang tuanya. Selalu ingat kepada kedua orang tua. Luar biasa. Nah, kita berusaha untuk mendapatkan keutamaan ini. Mereka adalah penyejuk hati dan pandang. Terakhir, yang kelima, mendidik anak dengan baik. Itu sama halnya kita sedang menyiapkan generasi terbaik untuk masa depan. Jadi kita mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, kita sedang menyiapkan generasi yang terbaik untuk masa depan, untuk melanjutkan perjuangan agama yang mulia ini.
Karena bagaimanapun kita akan pergi meninggalkan dunia, dan ini akan melanjutkan perjuangan kita sebagai orang tua, sebagai seorang muslim, tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak kita sendiri. Dan kita sebagai orang tua mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya supaya kelak anak itu bisa bermanfaat bagi agama, kaum muslimin, nusa dan bangsa. Poin terakhir, kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita menjaga amanah anak dalam bentuk kita mendidik mereka. Pertama, kita menanamkan kepada mereka pendidikan tauhid sejak dini. Jadi kita sebagai orang tua tanamkan kepada anak itu pendidikan tauhid sejak dini. Sebagaimana hal ini dicontohkan oleh Luqman. Luqman ketika dia mendidik anaknya, memberikan nasihat anaknya, nasihat yang pertama yang dia sampaikan kepada anaknya, kepada putranya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-13, kata Allah Ta'ala, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Jadi Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, jangan berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Pendidikan tauhid, kenalkan Allah kepada anak kita sejak dini. Salah satu bentuk kita mengenalkan anak kepada Allah, jamaah, ibu-ibu sekalian ya, terutama dalam bab meminta. Kita sering dapati ada orang tua yang dia itu ya mengajarkan anaknya itu untuk meminta kepada sesama manusia, terutama minta THR. Pas di acara Idul Fitri, acara-acara bersama keluarga itu, anaknya dibisiki begini, nah anak, itu loh Pak Demu itu, pengusaha batu bara itu, pergi minta sana. Disuruh minta kepada Pak D-nya, kepada manusia, kepada makhluk. Kita sebagai orang tua sejak dini diajarkan kepada anak itu. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Kalau kamu minta, minta sama Allah, berdoa. Minta sama Allah, sering-sering doa. Nah, kita sering menyuruh anak-anak kita itu minta sama manusia. Ini yang kurang tepat. Kita suruh ngemis kepada anak-anak kita suruh ngemis kepada manusia. Meskipun itu adalah Pak D-nya kah, Pak L-nya kah, meskipun itu adalah budenya kah, bolehnya enggak, jangan. Tapi ajarkan anak itu untuk minta hanya kepada Allah. Maka belajar ya untuk tidak seperti itu, wahai para ibu-ibu. Karena biasanya yang suka nyuruh anaknya minta-minta itu siapa? Ibu. Bapak itu jarang. Saya bukan bilang tidak ada. Dari 10 ibu belum tentu ada 1 bapak. Tapi ibu-ibunya itu loh, Masya Allah, suruh anaknya. Sudah anaknya dapat duit, yang simpan siapa? Ibunya. Sudah itu duit anaknya dipakai untuk beli kebutuhan yang lain. Tidak benar. Tanamkan nih sejak dini pendidikan tauhid, suruh kenal Allah, tanamkan rasa takut kepada Allah. Bilang, nah mungkin mama tidak bisa ngawasi kamu, tapi kan Allah ngawasi kamu, nak. Kan Allah melihatmu. Maka jangan takut sama mama, takutnya sama Allah. Kita kemanapun pergi itu Allah bersama kita, ngawasi kita. Gitu caranya. Bukan malah ditakut-takuti. Mama tahu loh, mama lihat CCTV loh. Akhirnya anaknya itu akan mencari tempat yang tidak ada CCTV-nya. Paham, Bu? Paham nggak?
Tanamkan tauhid. Dua, nah ini penting nih. Dua, ini jenengan harus jadi nomor dua nih. Jadilah contoh yang baik, jangan menjadi penasehat tok. Jadi contoh bagi anak itu. Anak-anak itu, terutama anak-anak kecil, dia itu hobinya niru. Bukan diberikan nasihat, disuruh duduk, sini duduk dulu. Mama mau kasih nasihat, nggak didengar. Yang ada itu ya kasih contoh. Kalau jenengan suruh jujur, jenengan dulu yang jujur. Kalau jenengan suruh pakai jilbab, jenengan dulu harus jilbaban. Jenengan suruh sholat anaknya, jangan sekedar ngomong. Jenengan suruh sholat sudah pas siap pakai mukena. Bukan jenengan suruh sholat anak, mbak sholat, tapi mamanya masih sibuk scroll HP, lihat gosip artis lagi. Suruh anaknya sholat, tapi maknya lagi sibuk. Jadi contoh yang baik, jadi teladan yang baik. Karena menasihati anak yang terbaik, terutama anak yang masih kecil, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perilaku. Kita mau nyuruh anak kita hidup bersih ya, jangan sekedar ngomong-ngomong, tapi ada mainan yang berserakan. Kak, Dek, ayo kita beresin mainannya. Bantu beresin. Bukan malah suruh-suruh, kamu beresin sana. Mamanya sih, nggak akan didengar. Bisa jadi dia tidak mau beresin karena dia tidak tahu harus taruh di mana, harus tidak di mana. Tapi ketika kita memberikan sebuah contoh, memberikan kepada mereka itu gambaran, dengan sendirinya mereka akan melakukan hal tersebut. Tolong jadi contoh yang baik ya. Ini perhatikan masalah ini. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Oh, tiga. Di antara kiat ya, di dalam kita mendidik anak-anak kita, banyak-banyak mengajarkan adab sebelum ngajarin ilmu. Adab itu penting. Adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada tetangga, adab kepada teman. Ya. Ini penting. Jangan sekedar ngajarin ilmu toh. Dahulu para ulama itu menyuruh anaknya belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Karena banyak orang berilmu tapi nggak punya adab. Nah, kita sebagai orang tua ngajarin adab kepada anak-anak kita. 4. Ya. Yang keempat, jangan sampai kecintaan orang tua menghilangkan ketegasannya ketika anaknya berbuat salah. Kadang-kadang kita ya rasa sayang itu mengalahkan tegas. Apalagi mama, Ustopa, kasihan lu anake, sakno lu anake. Aduh. Makanya akhirnya orang bapak itu serba bingung. Yang mau diseneni yang mana ini? Emak, atau anaknya? Kalau bapaknya lagi nasihati anaknya, emaknya itu menengok, diem. Jangan sampai rasa sayang kita itu mengalahkan ketegasan kita. Justru kasih sayang menghilangkan ketegasan itu dan kasih sayang namanya. Itu justru menjerumuskan anaknya ke dalam kebinasaan. Banyak orang berpikir ya, memperturutkan apa keinginan anak itu bentuk kasih sayang, keliru. Enggak. Saya dapati beberapa orang tua gitu kan. Makanya tadi kan Allah mengatakan, innama amwalakum wa auladakum fitnah. Harta dan anak-anak kalian itu ujian. Karena itu tadi, terkadang kita ya, karena saking cinta sama anak kita itu,
menjadikan kita takut, anak kita benci sama kita, sehingga kita tidak berani tegas. Apalagi ketika mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan masalah ini. Sekali lagi, jangan sampai rasa sayang Anda, cinta Anda menghilangkan ketegasan Anda sebagai orang tua. Ada kalanya kita harus tegas. Tegas bukan berarti keras. Bedakan antara tegas dengan keras. Orang keras belum tentu tegas, tapi tegas dengan kelembutan, dengan elegan. Kalau kita sudah komitmen untuk memberikan satu punishment kepada anak, berikan. Jangan kemudian sakno ya anak ya sakno terus. Itu yang akhirnya membuat anak itu merasa ya udah kita bermain di zona aman. Orang gampang kok nih, bapak marahin anaknya, anak tinggal datang ke ibunya. Sama kayak anak itu nek minta uang jajan sama ibunya, kebanyakan takon ibunya tuh. Buat apa? Gini. Kalau sama bapaknya, ya beli. Beda kalau minta izin. Minta izin itu kebanyakan ke ibunya, ke bapaknya enggak. Karena kalau bapaknya diminta izin, ya mau izin nih, kemana? Sama siapa gini? Panjang pertanyaannya. Kalau sama ibunya, ya wis berangkat kan. Awas jangan ketahuan bapak ya. Iki piye ceritanya kayak gini nih. Terakhir, poin yang kelima, di antara kiat menjaga amanah, mendidik mereka dengan baik, hendaklah kita sering-sering dan jangan bosan mendoakan mereka. Jangan bosan mendoakan anak. Ingat Bapak Ibu, sabda Nabi SAW. Semoga ini menjadi pengingat buat Anda semua. Nabi pernah bersabda, ada 3 doa yang mustajab, yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satu dari doa tersebut, doa orang tua kepada anaknya. Jadi Anda sebagai orang tua, kita sebagai orang tua punya privilege yang Allah kasih. Maka jangan sia-siakan privilege ini untuk mendoakan mereka. Doakan. Kalau hari ini belum kelihatan hasilnya, besok. Kalau belum besok, bulan depan. Kalau belum bulan depan, tahun depan. Kalau belum tahun depan, bisa jadi hasilnya terlihat ketika kita sudah meninggal dunia. Gak apa-apa, doakan aja. Jangan pernah bosan. Tidak ada doa yang sia-sia. Justru yang sia-sia itu kalau tidak pernah berdoa. Paham Ibu-ibu? Jangan pernah bosan mendoakan anak-anaknya. Doakan. Doakan dengan doa yang terbaik supaya mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi amanah yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti kelak di hari kiamat, dan sebagai cara kita untuk selamat dari ujian anak yang Allah timpahkan kepada kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang tua yang bisa amanah dengan nikmat anak yang telah Allah titipkan kepada kita. Allahumma amin. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya. Jangan tanya jawab kan? Jadi saya dikasih tahu sampai 19.30. Nah, berarti tinggal 15 menit lagi. Jadi di luar 9.30 saya tidak terima tanya jawab. Langsung. Ustadz, bagaimana cara kita sebagai anak menghindari orang tua yang selalu bercerita tentang keburukan orang lain, sedangkan yang bisa diajak berbicara hanyalah kita? Ya, ibu sampaikan pelan-pelan kepada orang tuanya. Kalau membicarakan keburukan orang itu tidak boleh. Itu akan berdampak pada keburukan kita pun akan dibicarakan oleh orang lain. Kita sebagai anak pun ada kewajiban untuk mengingatkan orang tua. Tapi dengan cara yang baik ya. Jangan dengan kekasar, dengan sikap yang kasar, jangan dengan kita membentak mereka. Tetap kita sampaikan dengan baik, berikan gambaran-gambaran logis agar orang tua bisa paham dengan apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Itu tadi, ya wis lama, nggak usah bicarakan orang, kita juga punya keburukan, nanti juga mereka akan bicarakan keburukan kita, kan kita juga sakit hati gitu loh.
Ya wes, gitu loh, cukup kita saja yang tahu gitu loh. Ya semoga kita terhindar dari keburukan-keburukan mereka. Seperti itu dinasehati. Paham ya? Bagaimana cara agar bisa bersabar dalam mendidik anak? Pada fase kehidupan, saat fase perbuatan dosa, apa yang harus kita lakukan agar tidak larut dalam perbuatan dosa? Kalau yang dimaksud itu perbuatan dosa dari anak, tetap orang tua itu mendekati anak itu ya, mencoba untuk menjelaskan dosa itu seperti apa. Kemudian jangan lupa untuk terus berdoa, doa saja terus, doa saja. Karena tidak ada yang bisa kemudian untuk kita lakukan lagi setelah kita sudah berusaha berbagai macam cara kecuali kita berdoa kepada Allah. Jangan remehkan doa ya ibu-ibu ya. Doa itu luar biasa loh. Doa itu luar biasa. Ini banyak orang tua yang suka meremehkan doa, mendoakan anaknya salah. Doa itu luar biasa. Di samping kita berikhtiar yang lain, kita berusaha untuk menjelaskan kepada mereka dosa itu seperti apa. Kita berusaha untuk mungkin mengajak mereka ya ke tempat-tempat yang bisa mereka memahami kalau dosa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tapi di samping itu yang paling utama adalah dengan kita mendoakan mereka. Kita doakan mereka. Jangan pernah putus berdoa untuk anak-anak kita. Bagaimana memastikan bahwa amal kita sebagai ibu dihargai oleh anak di dunia? Berarti kita kepingin anak kita tahu nih, kalau perbuatan kita itu baik gitu ya. Gini Bu, sebenarnya kalau kepingin anak itu dia bisa mengetahui bagaimana pentingnya menghargai usaha orang tua di dunia. Cara yang paling tepat itu adalah dengan kita menunjukkan secara langsung kita menghargai orang tua kita terlebih dahulu. Jadi mereka bisa belajar. Ya, mereka bisa belajar dengan mereka melihat kita gitu loh. Karena tidak semua orang yang kita sampaikan teori mereka paham. Tapi ada orang-orang yang ketika mereka melihat kita melakukan secara perbuatan yang real, yang nyata, maka intuisi mereka akan bermain di situ. Oh ternyata ya begini ya, ya menjadi anak kepada orang tua. Kelak nanti saya sebagai orang tua, kelak nanti saya sebagai anak akan bersikap yang sama dengan orang tua saya. Jadi ibu kasih contoh yang baik, ibu berikan gambaran yang baik kepada mereka dengan perbuatan. Karena di zaman sekarang anak-anak itu kalau diberikan teoritis itu kadang-kadang kurang bisa memahami. Tapi kalau diberikan praktek biasanya mereka lebih cepat menangkap dan bisa mendapatkan poinnya. Makanya ketika jenengan mudik misalkan ya, mudik ke rumah orang tua, di situ ada anak, cobalah. Ya. Coba kita kita tampilkan kepada mereka bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian pula bapaknya, bagaimana bapaknya berbakti kepada kedua orang tuanya, biar anak-anaknya ngikut dan mereka bisa melihat. Nah ini nih, bagaimana menjadi seorang ibu yang kalau lihat anaknya itu tidak lebih baik secara prestasi dari anak yang lain. Gini loh Bu, setiap anak itu dia punya kelebihan masing-masing. Tidak ada anak yang Allah ciptakan itu dia tidak misalkan ya si A pasti lebih baik. Tidak, semua punya kelebihan masing-masing. Tinggal bagaimana kita orang tua mencoba untuk mengenali di mana kelebihan anak kita. Jadi itu caranya. Sehingga jangan kemudian kita menjadikan patokan anak-anak yang lain sebagai barometer anak kita. Misalkan anak kita nih ya, mungkin secara hafalan dia tertinggal dengan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi dia punya cara yang mungkin dia punya kelebihan yang lain dari satu sisi. Dia sama kita penurut, dia sama kita itu taat. Itu hal-hal yang sangat luar biasa yang perlu untuk kita banggakan.
Jadi sekali lagi, anak itu punya kelebihan masing-masing. Dan ini pernah saya protes sama orang tua saya. Saya pernah protes sama orang tua saya ketika orang tua saya dulu sering, ya mereka membandingkan saya dengan yang lain. Saya bilang, kita semua punya kelebihan masing-masing. Suatu saat nanti akan melihat kelebihan anaknya seperti apa. Nah, kita sebagai orang tua itu ya, terutama ibu-ibu yang pakai perasaan itu, tolong, anak ibu tuh punya kelebihan. Bisa jadi jenengan yang belum mengenal karakter anak jenengan, belum tahu kebiasaan, belum tahu kelebihannya di sisi mana. Makanya kita perlu untuk mengeksplor anak kita ini. Ini anak kita ini kelebihannya di mana sih? Sampai anak, ya, sampai anak yang berkebutuhan khusus pun dia punya kelebihan. Tidak ada Allah ciptakan sesuatu di atas muka bumi ini yang tidak sempurna. Semuanya sempurna. Meskipun di mata manusia mungkin itu adalah perkara yang kurang, tapi pada hakikatnya di dalam ciptaan Allah itu adalah perkara yang sempurna. Tolong buang pikiran-pikiran seperti ini. Ini pikiran yang membuat kita akhirnya tidak bersyukur dengan anak kita nanti. Paham ya? Baik, terakhir dari bapaknya aja. Ibu-ibu yang sudah. Nanti orang tahu, misal nanti misalnya kita nggak bisa main, kita terlalu takut sama uang kan itu, dia terlalu uang apa, terlalu nakal. Kadang anak-anak sekarang juga begini, berarti Allah marah, berarti Allah nggak pernah berhina. Gak apa-apa, kasih tahu Allah marah. Iya, Allah marah dan Allah takut-takuti kita. Iya, gak apa-apa. Makanya Allah siapkan neraka bagi yang nakal, Allah siapkan surga bagi yang baik. Kadang anak itu kalau dibilang surga itu bagi pendosa, dia belum paham, tapi gunakan dengan bahasa mereka. Allah itu marah, nak. Makanya Allah siapkan neraka bagi yang nakal, yang gak taat sama orang tuanya, yang suka nyuri, yang suka bohong. Itu nanti Allah masukin neraka. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena memang pendidikan itu harus ada, kita bentuk menakut-takuti kepada kebaikan. Karena itu bentuk menakuti kepada kebaikan. Beda kalau anaknya itu hati-hati digelap pada setan, itu tidak boleh kalau begitu. Paham ya? Tidak masalah, tidak ada masalah. Yang penting bentuk menakut-nakutinya kepada hal-hal yang memang benar disyariatkan. Baik, saya rasa cukup ya para jemaah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak yang soleh dan soleha, menjadikan kita orang tua yang tidak pernah bosan untuk mendidik anak-anaknya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku liqali hada subhanakallahumma rabbana bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.